al-ittila ala asraril ibad qabla tamkin bil musyahadah ka tauhidil af'al wa takhalluqi bi akhlaqir rahman fitnatun azimah wa baliyatun wa musibah. Mengetahui rahasia-rahasia hamba Allah sebelum mantap dalam musyahadah, sebelum mantap dalam musyahadah, sebelum kuat musyahadahnya, seperti tauhid af'al contohnya belum kuat, dan dia belum berakhlak dengan akhlak ar-Rahman. Mengetahui rahasia hamba itu merupakan fitnah yang besar dan bala serta musibah. Kita ini mengetahui aib orang, mengetahui aib orang, kada usah urusan kasab. Misalnya kita dihabarakan orang aja tentang rahasia, kita dikabarkan orang tentang aib si fulan. Ada kawan kita berkisah, kita tahu lah lawan si fulan, tahu wah ini dikisahkannya aibnya kepada kita nih. Nah, apabila kita yang mendengar ini belum mantap musyahadah, belum berakhlak akhlak ar-Rahman, itu berita bisa mencelakakan kita, itu kabar bisa membinasakan kita. Kadang-kadang ada nama atari berita tuh, si anu si pulan kayak ini gawiannya, si anu si pulan si anu kayak ini. Nah, kita mendengar berita itu, nah kita mendengar nih dalam bahaya. Bila kita belum mantap tauhid af'al, belum berakhlak-akhlak ar-Rahman, ini bisa menyebabkan datangnya dosa kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, li'annahu qad ya'taqidu bidzalik al-maziyyata 'ala an-nas fayadkhuluhu al-kibru wal-'ujubu wa huma manba'ul ma'asi. Karena bahwasanya terkadang dia mengiktikadkan dengan demikian itu akan lebih atas manusia. Orang yang diberi Allah sesuatu yang dia bisa mengetahui rahasia orang. Nah, kalau orang ini belum mantap musyahadahnya, ini bisa menimbulkan satu, inya merasa hebat, inya merasa ada kelebihan daripada orang lain. Nah, itu bisa dimasuki oleh sifat sombong, bisa dimasuki oleh sifat ujub. Yang keduanya itu merupakan sumber dari segala macam maksiat yang ada di dalam hati. Ini orang bisa diuji oleh Allah. Nah, bisa diuji oleh Allah, diuji karenanya sudah beramal, sudah berwirid, sudah menuntut ilmu, disiplin dengan demikian, diuji oleh Allah. Diberi Allah sesuatu tentang mukasyafatul asraril ibad, diberi Allah dia pengetahuan mengetahui rahasia hamba Allah. Lalu dia ini merasa bahwa dirinya hebat, merasa dirinya hebat daripada orang lain. Timbul di situ kesombongan, timbul keujuban, timbul keangkuhan, timbul memamerkan kelebihannya. Ada kira berteman orang bersalaman, sombong orang ini. Ada kira bersalaman orang beri maras banyak hutang kasihan dia. Tahu rahasia-rahasia orang. Nah, karena ini orang belum cukup musahadahnya, belum mantap, akhir jadi mainannya. Jadi mainannya. Padahal itu cobaan dari Allah kepada dirinya, diberi yang demikian itu. Annahu qad ya'taqidu bidzalik al-maziyata 'ala an-nas fa yadkhuluhu al-kibru wal-'ujbu wa huma manba'ul ma'asi. Wa annahu qad lam yatakhallaq bi akhlaqir rahman. Nah, bisa juga orang yang ini dia belum punya akhlak dengan akhlak Allah ar-Rahman.
fala yarhamuhum, maka dia tidak sayang kepada mereka. Wala yasturuhum, tidak bisa menutupi aib mereka. Fayaqa'u bil maksiatillah, bi maksiatillah taala, maka dia akhirnya jatuh dalam maksiat kepada Allah. Nah, jadi orang ini diberi Allah kelebihan tadi, tahu isi hati orang. Sekalinya kawanku ini kada baik lalu hatinya, sekalinya kawan ini kada baik, karena selama ini baik lawan kawan nih, bersayangan lawan kawan, saling bantu membantu, saling bertukar pikiran, saling macam-macam bertahun-tahun. Sekali diberi Allah kasab itu, tahu isi hati kawan. Sekalinya kawanku ini orangnya penjahat nih, sekalinya orangnya pengkhianat, sekalinya orangnya itu ini, katanya tahu. Nah akhirnya dia benci kepada kawannya ini, akhirnya dia memutuskan hubungan kepada kawannya ini. Karena apa? Karena dia mengetahui hal-hal seperti itu, dirinya belum bersifat dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah para muhibbin rahimakumullah, pernah diceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam sedang berada di rumah, datang seorang fakir miskin tua pengemis. Wahai Ibrahim, aku lapar, aku hendak minta makan. Nabi Ibrahim, engkau beriman ke lawan Allah, aku ada beriman lawan Allah. Jangan Tuhan tadi, aku ada beriman lawan Allah. Ujar Ibrahim, ini kamu kada beriman lawan Allah, kamu kada aku beri makan ni, kamu kada aku beri makanan. Bila ikam beriman, ikam naik ke rumah pujamu. Dia laki-laki tua tadi, kada biar mati aku kada beriman, biar mati kada beriman Allah Ta'ala. Itulah jalan laki-laki tadi, jalan meninggalkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Ibrahim, kenapa engkau hendak memberi makan orang, mengaitkan dengan keimanan? Orang itu umurnya lebih 70 tahun dia tidak beriman kepadaku, tetap dia ku pelihara, tetap dia ku beri makan, tetap dia ku beri hidup. Padahal 70 tahun lebih dia menentang kepadaku. Nah ini artinya sifat Allah Ar-Rahman itu. Allah kada pilih kasih orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, orang menantang Allah, orang benci kepada Allah, semuaan dikasih oleh Allah. Allah kada pilih kasih, tapi kalau sayang Allah berpilih. Allah kada akan menyayangi orang-orang seperti itu. Kalau kasih, semuaan dikasih oleh Allah. Nah dikhawatirkan kalau kita belum punya sifat-sifat Ar-Rahman macam itu, melihat ada orang ini hatinya ada dengki, ada dendam, lalu kita benci kepadanya. Inya dalam kesusahan kita kada mau lagi membantu inya, putus hubungan dengan inya. Nah itu yang dikhawatirkan kalau kita mengetahui tentang rahasia seorang hamba, sedangkan kita belum mantap musyahadah kita, belum mantap sifat akhlak Ar-Rahman yang ada pada diri kita ini. Nah para muhibbin rahimahumullah, nah seperti lagi dicontohkan orang yang berakhlak dengan akhlak Ar-Rahman ini, Ma'ruf bin Fairuz Al-Karhi. Beliau itu orang Mesir. Diceritakan bahwa Ma'ruf Al-Karhi ini dengan sahabat-sahabatnya berjalan di tepi sungai Nil. Di sungai itu ada kapal serumbungan manusia, laki-laki bini-bini nang benyanyian, begembusan, beminuman arak gara. Di sungai ada yang mengatakan sungai Furat Irak, riwayat yang mengatakan sungai Furat di Irak. Jadi ujar murid-murid Ma'ruf Al-Karhi, doakan tinggalan kapalnya tuh, begembusan di kapal, beminuman arak, binian lakian, doakan dan tinggalan kapalnya. Nah ini orang belum punya akhlak dengan akhlak Ar-Rahman. Nah, Ma'ruf Al-Karhi dengan demikian kita doakan aja kepada
kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menggembirakan dia di dalam dunia ini, maka gembirakanlah mereka nanti di akhirat. Dalam dunia ini rame macam itu, ya di akhiratnya kayak itu pulang enak, mudah-mudahan. Artinya bahasa kitanya orang ini akan diberi Allah kena tobat, alurnya baik, di akhirat alurnya gembira. Nah ini sifat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akhlak daripada akhlak ar-Rahman. Artinya selalu mengasihi manusia, mengasihi apapun, walaupun orang itu maksiat kepada Allah. Cuman arti kasihnya itu berbeda-beda. Macam dalam Ratibul Idrus itu ada Allahumma arham walidina, ya Allah kasihilah orang tua kami. Allahumma arham al-muznib, ya Allah kasihilah, sayangilah orang-orang yang berdosa. Nah artinya apa? Sayangilah orang berdosa itu dengan diberikan tobat kepadanya. Itu maksudnya. Nah jadi apabila kita mengetahui isi hati seorang hamba, sedangkan kita belum mantap tauhidnya, sedangkan kita belum berakhlak dengan akhlak yang mulia, maka pengetahuan kita terhadap hati seorang hamba itu akan mendatangkan bala, musibah dan maksiat kepada kita sendiri. Nah oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi mukasyafah asraril ibad ini kepada setiap orang yang dicintainya. Nah, sebagian orang yang dicintai Allah diperlihatkannya di alam malakut, ia melihat segala yang terjadi pada alam malakut, tapi ia kada tahu dengan isi hati orang rumahnya sendiri. Itu bisa terjadi karena apa? Karena Allah memberikan rahmat kepada mereka itu. Kalau tahu isi hati, bisa besarakan laki bini, bisa besarakan. Kita ini tahu hati bini, bisa kita sarakinya. Bini tahu isi hati kita, bisa tinggalkannya berjauh kita. Nah itu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Walaupun kita sudah tahu hal-hal yang gaib, tapi kadang-kadang isi hati orang rumah kita kadang diberi Allah untuk mengetahui yang demikian itu. Nah rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.